Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum semua pada pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pagi ini atau kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Kita sudah masuk kepada bab 2 ya. Bab 2 itu adalah mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Ya. Pengertian mobilitas sosial. Jadi bisa kita lihat di gambar yang ada di layar komputer ini ataupun HP antum. Itu adalah bagaimana seseorang ya atau seorang pekerja yang sedang menaiki tiang-tiang ya, makin lama makin tinggi ya, makin lama makin tinggi. Jadi mobilitas sosial itu artinya adalah, jadi bisa kita bagikan menjadi dua pengertian ya. Mobilitas ya, kalau mobilitas itu asal katanya itu adalah mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kalau sosial itu adalah istilah ya yang tersebut mengandung ya, makna seorang atau sekelompok orang ya dalam sosial. Jadi sosial itu adalah seseorang ataupun sekelompok orang dalam sosial. Jadi apa mobilitas sosial itu bisa kita lihat di layar antum, pengertian mobilitas. Jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Itu adalah mobilitas sosial ya. Jadi perpindahan posisi ya dari seseorang itu dari satu tempat ke tempat yang lain ya, atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain ya. Bisa jadi lapisan yang lebih tinggi, bisa jadi lapisan yang lebih rendah. Jadi itu adalah pengertian mobilitas sosial. Semoga antum bisa memahaminya mengenai pengertian mobilitas sosial. Kemudian yang kedua ada bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Jadi bisa kita lihat mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua ya, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Pada gambar di layar HP ataupun laptop antum bisa kita lihat ya, pada mobilitas sosial vertikal itu terdapat dua gambar ya. Yang pertama ada gambar seseorang yang sedang menaiki tangga ya, itu seorang pekerja yang sedang menaiki tangga. Ini dia, ini orang yang sedang menaiki tangga ya. Jadi apa mobilitas vertikal yang sedang menaiki tangga itu adalah mobilitas vertikal naik ya. Mobilitas vertikal naik, atau bisa dikatakan dengan mobilitas vertikal ke atas ya. Jadi apa mobilitas vertikal ke atas ya, itu terjadi karena adanya peningkatan status ya atau kedudukan seseorang ya naik ya, sehingga itu mobilitas vertikal ke atas. Jadi perpindahan status seseorang tersebut atau sekelompok orang tersebut dari bawah ke atas ya. Misalnya Ustaz contohkan ada seseorang guru misalnya atau ustazahnya ya, yang awalnya hanya sebagai guru biasa, kemudian naik menjadi kepala sekolah. Itu adalah mobilitas vertikal ke atas. Kemudian bisa kita lihat gambar yang ada di sebelah kanannya ya. Sebelah kanan orang yang sedang menaiki tangga itu ada gambar seorang yang awalnya adalah seorang pekerja kantoran ya. Pekerja kantoran, kemudian mungkin dia di PHK ataupun dipecat, sehingga dia berubah menjadi seorang pekerja pertanian ya. Jadi ini yang dikatakan dengan mobilitas vertikal turun ya. Ya, ini adalah mobilitas vertikal turun. Dia yang awalnya status pekerjaannya adalah kantoran, kemudian berubah menjadi seorang pekerja tani. Ya, itu adalah perubahan yang terjadi. Itu adalah mobilitas vertikal turun ya. Apa itu mobilitas vertikal turun? Perpindahan ya, atau penurunan suatu status kedudukan seseorang yang awalnya
yang awalnya seorang pekerja kantoran kemudian berubah menjadi petani. Jadi itu. Kalau di Indonesia ini contohnya adalah Pak Gayus ya. Ya, contohnya Pak Gayus yang kehidupan sehari-harinya mungkin sebagai pekerja kantoran pajak ya. Kemudian dia sudah melakukan pelanggaran korupsi sehingga dia dipecat dan dipenjara. Itu adalah mobilitas vertikal turun. Itu adalah mobilitas vertikal yang pertama ya. Mobilitas vertikal yang pertama itu terbagi menjadi dua, mobilitas vertikal naik, mobilitas vertikal turun. Jadi kemudian yang kedua adalah mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Jadi perpindahan status sosial seorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama ya. Jadi tidak ada yang berubah ya. Misalnya Ustadz Isgar sekarang adalah kepala sekolah SMP IT Amanah Sungai Penuh. Kemudian Ustadz dipindahkan menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Sungai Penuh. Jadi itu dikatakan dengan mobilitas horizontal. Kenapa? Jadi merupakan peralihan ya, peralihan pekerjaan atau suatu perpindahan seseorang ataupun kelompok ya, yang merupakan pekerjaannya itu sederajat ya. Jadi suatu perpindahan yang sederajat. Contoh yang lain Ustaz contohkan yang ada di gambar ini, ada seorang yang mungkin dalam keadaan di bandara dan melakukan perpindahan ya. Dia awalnya mungkin dia adalah warga negara Amerika Serikat. Kemudian pindah menjadi warga negara Indonesia. Jadi sama. Hanya perpindahan warga negara. Jadi itu adalah pengertian dari mobilitas horizontal. Untuk lebih pahamnya lagi, mari kita baca pengertian yang ada di layar komputer ini. Yang pertama itu adalah mobilitas vertikal. Jadi adalah perpindahan seorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lain yang tidak sederajat ya. Bisa jadi derajatnya meningkat atau disebut dengan vertikal naik. Bisa jadi derajatnya turun ya, atau yang disebut dengan vertikal turun. Ya, ini dua macam dari mobilitas vertikal ya, vertikal naik atau social climbing, dua vertikal turun atau social sinking. Kemudian yang kedua itu adalah pengertian mobilitas horizontal. Adalah perpindahan satu sosial seorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi mereka tidak ada berubahnya status pekerjaannya atau status sosialnya. Awalnya yang saya contohkan tadi, dia sebagai kepala sekolah SMP IT Amanah kemudian berpindah menjadi kepala sekolah SMP Negeri 1 Sungai Penuh. Jadi itu contohnya ya, contohnya. Jadi derajatnya sama. Oke, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Ustadz akhiri pembahasan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.